Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Gardner. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu Widi Lestari dengan NIM terakhir 006, Nurasa Adasih, NIM terakhir 037, dan saya Riandika Davis Kurnia Putra dengan NIM terakhir 063. Oke, sebelum membahas teori Gardner itu seperti apa, mari kita kenalan dulu dengan siapa itu Gardner. Howard Earl Gardner, lahir pada 11 Juli 1943, adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ia berkebangsaan Amerika yang lahir dengan nama lengkap Howard Earl Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Ia adalah co-director pada Project Zero, sebuah kelompok penelitian atau riset di Harvard School Graduate School of Education. Nah, berikutnya ada garis besar teori atau lebih tepatnya disebut dengan latar belakangnya ya. Gardner mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Intelligence bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelligence memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Kemunculan teori kecerdasan majemuk ini merupakan sebagai bentuk kegelisahan Howard Gardner dan para koleganya. Mereka menganggap bahwa teori-teori tentang kecerdasan yang muncul sebelum teori ini dikeluarkan tidak lagi memadai untuk saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya teori baru yang sekiranya lebih relevan sesuai dengan konteks saat ini. Akhirnya muncullah teori kecerdasan majemuk atau the theory of multiple intelligence. Next. Nah, baik, selanjutnya akan dibahas tentang kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan. Multiple intelligence adalah istilah yang digunakan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan. Gardner juga menjelaskan terdapat 4 hal terkait dengan latar belakang munculnya teori kecerdasan majemuk, yaitu the idea of multiple intelligence atau ide mengenai kecerdasan majemuk, kemudian intelligence, earlier views intelligence, yaitu pandangan awal mengenai kecerdasan, kemudian ada biological foundation of intelligence atau fondasi biologis kecerdasan, dan what is an intelligence atau apa itu kecerdasan. Next. Selanjutnya di sini ada macam-macam dari kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk yang dikemukakan di sini itu ada 9 macam. Yang pertama di sini ada kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan linguistik ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Jadi di sini anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini sebenarnya tidak hanya sebatas mampu bertutur atau berkata-kata, tapi mampu untuk memaknai dan menghormati kata-kata yang tersirat tadi. Namun, di kecerdasan linguistik ini, anak itu mampu menghikmati bentuk dan bunyi serta citra yang tercipta ketika kata-kata dirancang dalam cara lain atau dalam cara yang berbeda. Untuk ciri-cirinya, orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini dapat berargumentasi, dapat mampu untuk meyakinkan orang lain melalui argumentasi mereka, menghibur atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata, membaca dan dapat mengartikan bahasa tulisan dengan jelas. Kemudian yang kedua di sini ada kecerdasan matematis logis, di mana kecerdasan matematis logis ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan ilmiah. Di sini kecerdasan ini berhubungan dengan kepekaan
terhadap pola logika, abstraksi, dan kategorisasi, serta perhitungan. Komponen inti dari kecerdasan matematis logis ini adalah kepekaan pada pola-pola logis atau numeris, dan kapasitas mencernanya, serta kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Sedangkan sistem simbol yang digunakan adalah bahasa-bahasa komputer. Untuk ciri-cirinya, orang yang memiliki kemampuan kecerdasan matematis logis ini mudah membuat klasifikasi dan kategorisasi, mampu berpikir dalam pola sebab akibat, kemudian mampu menciptakan hipotesis, serta pandangan hidupnya bersifat rasional. Kemudian yang ketiga di sini ada kecerdasan spasial atau kecerdasan ruang visual. Kecerdasan ruang di sini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Jadi, orang yang memiliki kecerdasan spasial ini mampu memberikan gambaran-gambaran dan imaji-imaji serta kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk dalam kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, berpikir 3 dimensi, serta menciptakan ulang dunia visual. Inti dari kecerdasan ini adalah kepekaan merasakan dunia spasial atau spasial visual ini secara akurat dan mampu mentransformasi persepsi awal seseorang. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spasial ini, mereka memiliki kepekaan yang tajam untuk detail-detail visual, mampu untuk bekerja pada keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang, mudah memperkirakan jarak dan ruang, dan mampu membuat sketsa ide dengan jelas. Kemudian, next. Di sini, yang keempat ada kecerdasan kinestetik atau kecerdasan badani. Kecerdasan ini didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Jadi, orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini akan lebih unggul ketika dia diminta melakukan suatu aktivitas yang melibatkan gerak tubuh. Nah, orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan sebelum dia memperoleh latihan secara formal, atau bisa memahami dan melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini yakni menikmati kegiatan fisik seperti olahraga, cekatan dan tidak bisa diam, dan berminat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan gerak dinamis. Kemudian yang kelima, di sini ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik biasanya sangat mudah bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka mudah mengenali dan membedakan perasaan serta apa yang dialami teman dan orang lain. Bahkan mereka juga bisa menunjukkan sikap empati terhadap orang lain yang sedang mengalami masalah. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini yakni mereka mampu menghadapi orang lain dengan penuh perhatian, mampu bersikap terbuka, menjalin kontak mata dengan baik, menunjukkan empati kepada orang lain, serta dapat mendorong orang lain untuk menyampaikan kisahnya. Baik, selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Selain itu, kecerdasan musikal juga meliputi kemampuan untuk mengamati, membedakan, mengarang, dan membentuk bentuk-bentuk musik. Kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Next. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Kecerdasan intrapersonal ini juga meliputi kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidup, dan bisa mengatur perasaan serta emosi dari dirinya sendiri.
Kemudian yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, dan menggunakan kemampuan tersebut secara produktif. Nah, kecerdasan naturalis ini juga meliputi kemampuan produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Next. Selanjutnya adalah penerapan teori Gardner ini dalam pembelajaran matematika. Di sini sebagai contoh kami menggunakan kegiatan pembelajaran pada materi geometri yakni keliling lingkaran. Tujuannya siswa dapat menentukan besarnya keliling lingkaran dengan menggunakan alat tali panjang. Kemudian untuk intelijensi yang ditekankan ini ada kecerdasan kinestetik, matematis logis, linguistik, interpersonal, dan intrapersonal. Untuk kegiatannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, siswa diminta untuk membuat lingkaran dengan tali yang panjang. Kemudian siswa diminta untuk berdiri tepat mengelilingi lingkaran. Mereka diminta menghitung ada berapa orang yang tepat berdiri di sekeliling lingkaran itu. Kemudian langkah yang ketiga, siswa diminta untuk menarik garis tengah lingkaran dan menghitung berapa orang yang tepat dapat berdiri untuk mengisi garis tengah tersebut. Pada langkah yang pertama dan yang kedua ini, karena melibatkan gerak, siswa lebih diarahkan untuk belajar dengan tubuh mereka. Maka di sini kecerdasan kinestetik siswa itu sangat diperlukan. Kemudian yang keempat, di sini siswa diminta untuk mendiskusikan hubungan antara jumlah siswa yang berdiri di garis tengah dan yang berdiri di sepanjang lingkaran, serta bagaimana cara menghitungnya. Di sini karena berhubungan dengan bagaimana cara siswa untuk menghitung dari garis tengah, hubungan antara melibatkan cara menghitung atau komputasi, maka di sini siswa akan melibatkan kecerdasan matematis logis yang dimiliki siswa, dan karena di sini juga melibatkan kegiatan diskusi antar siswa, maka ini menunjukkan adanya keterlibatan kemampuan interpersonal siswa. Kemudian yang kelima, di sini ada cari rumusan keliling lingkaran dengan garis tengah tadi dalam diskusi. Nah, sama dengan di langkah nomor 4, karena berkaitan dengan merumuskan suatu keliling lingkaran, di sini kemampuan matematis logis siswa juga akan sangat diperlukan, dan karena juga melibatkan diskusi, maka di sini kecerdasan interpersonal siswa juga akan dilibatkan. Kemudian yang keenam, siswa diminta merefleksikan apa yang diperlukan dari diskusi tersebut. Ini menunjukkan adanya keterlibatan kecerdasan interpersonal siswa. Untuk langkah yang terakhir, yang ketujuh ini, siswa diminta untuk menuliskan dalam kertas apa yang mereka temukan dalam pembelajaran itu. Karena di nomor 7 ini berkaitan dengan bagaimana siswa menginterpretasikan hasil belajar mereka, maka di sini kemampuan linguistik siswa itu akan dilibatkan. Jadi secara garis besar dalam kegiatan tersebut, ini kemampuan kinestetik siswa itu akan dilibatkan pada kegiatan di mana siswa berdiri mengelilingi lingkaran dan pada kegiatan kerja tangan dan menyusun kelompok benda. Sedangkan kemampuan interpersonal siswa ini akan dilibatkan ketika kegiatan diskusi, ketika siswa mendiskusikan mengenai hubungan antara keliling dan garis tengah. Dan kemampuan matematis logis ini terjadi ketika siswa diminta untuk merumuskan rumus keliling lingkaran. Dan kemampuan intrapersonal ini siswa akan muncul ketika siswa merefleksikan kegunaan. Kemudian kemampuan linguistik siswa ini akan muncul ketika siswa menuliskan hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan.
Baik, selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya dari teori Gardner. Yang pertama ada kelebihan dulu. Setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak, pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Yang kedua, akan memberikan sudut pandang yang terkesan baru untuk pengembangan potensi yang dimiliki manusia. Yang ketiga, memberi berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran. Yang keempat, memberi kesempatan si pelajar agar lebih kritis serta memiliki pemikiran yang terbuka. Yang kelima, menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Nah, ini adalah implikasi, sebenarnya ini adalah karena teori ini memandang semua manusia itu adalah cerdas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada penghakiman yang bisa dilakukan manusia untuk sebuah sudut pandang kecerdasan. Begitu. Next. Nah, selain itu ada kekurangan dari teori Gardner, yaitu memiliki kontroversi terlebih pandangan yang diberikan ahli psikologi tradisional seperti mencampur adukkan pengertian bakat, kecerdasan, hingga keterampilan. Nah, karena di teori ini, kecerdasan, bakat, dan keterampilan itu adalah hal yang 11-12 begitu. Makanya ahli psikologi tradisional itu kurang sepakat dengan adanya teori Gardner ini. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang begitu lengkap sehingga teori ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasional secara klasikal atau massal. Nah, ini karena teori ini harus mengakomodasi semua jenis keterampilan keterampilan dan kecerdasan yang telah dijelaskan begitu. Yang ketiga, jika dilihat di Indonesia, tenaga pendidikan yang berada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya telah siap untuk melakukan teori dalam praktek ini ataupun melibatkan pelajar dewasa karena sudut pandang masih bersifat tradisional. Yang terakhir lebih bersifat personal atau individu. Jadi kecerdasan yang dimaksud di sini itu adalah kecerdasan individu, belum mencakup hal-hal sosial dan bermasyarakat begitu. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Nah, baik itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.